Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi ya di sini bersama saya Reni Novadia yang insya Allah akan selalu berbagi bagaimana cara belajar kimia dengan asik. Buat teman-teman yang gak mau ketinggalan dengan video terbaru dari saya, jangan lupa tekan subscribe ya, dan tekan tombol loncengnya juga supaya kamu selalu dapat notifikasi dari video-video terbaru. Oke, untuk video kali ini kita akan membahas tentang reduktor, oksidator, dan reaksi autoredoks. Ini lanjutan dari video sebelumnya ya. Jadi buat teman-teman yang belum nonton video sebelumnya, bisa ditonton dulu lah supaya teman-teman nyambung. Oke, apa sih reduktor itu? Reduktor atau zat pereduksi merupakan zat yang mengalami oksidasi. Jadi kebalikannya ya, reduktor justru dia mengalami oksidasi, bukan mengalami reduksi. Nah, zat ini menyebabkan zat lain mengalami reduksi. Oke, itu ya pengertian dari reduktor. Sedangkan oksidator atau zat pengoksidasi. Nah, dari istilahnya saja zat pengoksidasi. Maka dengan kata lain, zat ini menyebabkan zat lain mengalami oksidasi, sedangkan zat itu sendiri mengalami reduksi. Kebalikan dari reduktor tadi ya. Oke, selanjutnya reaksi autoredoks atau istilah lainnya adalah reaksi disproporsionasi. Adalah reaksi redoks yang dialami sekaligus oleh satu jenis bereaksi, atau dengan kata lain, pada reaksi tersebut terdapat reaksi reduksi dan oksidasi. Namun yang mengalami kedua reaksi tersebut adalah zat yang sama. Di sini contohnya ada H2S plus SO2 menghasilkan sulfur plus H2O. Nah, di sini teman-teman lihat sulfur pada senyawa H2S memiliki bilox-2, sedangkan pada senyawa SO2 biloxnya plus 4. Pada hasil reaksi terdapat sulfur dengan bilox 0. Nah, kalau teman-teman amati, perubahan di sini yang terjadi hanya pada sulfur. Dari -2 menjadi 0, dari plus 4 menjadi 0. Jadi yang mengalami reaksi reduksi dan oksidasi di sini hanya sulfur atau zat yang sejenis atau sama. Nah, reaksi seperti itu disebut dengan reaksi autoredoks atau disproporsionasi. Bisa dipahami ya? Oke, di sini untuk lebih jelasnya lagi saya akan beri 3 contoh. Perintahnya seperti ini. Tentukan reduktor dan oksidator dari reaksi redoks berikut dan periksalah apakah reaksi tersebut tergolong reaksi autoredoks atau bukan. Jadi sudah ada clue di sini bahwa ini adalah reaksi redoks ketiganya. Namun teman-teman hanya diminta menentukan siapa yang bertindak sebagai reduktor dan oksidator dan memeriksa apakah reaksi tersebut merupakan reaksi autoredoks atau bukan. Nah, untuk bisa menjawab pertanyaan reduktor atau oksidator, otomatis teman-teman harus tahu dulu siapa yang mengalami reduksi dan yang mengalami oksidasi. Untuk bisa menjawab pula apakah yang mengalami reduksi dan oksidasi tersebut reaksi yang sejenis atau bukan. Oke, langsung saja kita bahas yang A. Ada tembaga atau Cu plus HNO3 menghasilkan CuNO3 2 kali plus NO2 plus 2H2O. Oke, untuk bisa menentukan mana yang mengalami reduksi dan oksidasi, pada video sebelumnya kita sudah bahas ya, kita harus menentukan dulu bilox masing-masing unsurnya. Untuk caranya bagaimana, kita sudah tidak bahas lagi di sini ya. Langsung saja kita peroleh penentuan hasil bilox dari masing-masing unsur, yaitu sebagai berikut. Oke, Cu0 di situ ya, karena dia unsur bebas. Lalu ada HNO3, oksigen -2, N plus 5, H plus 1. Pun dengan hasilnya sudah kita dapatkan. Nah, di sini kita tinggal periksa mana yang mengalami perubahan bilangan oksidasi. Mulai dari unsur yang pertama, di sini ada Cu.
Biloxnya 0, di hasil biloxnya plus 2 ya. Kita temukan di sini Cu. Dari perubahannya kita lihat dari 0 menjadi plus 2 yaitu naik ya. Karena naik maka ini adalah reaksi oksidasi. Lalu kita lanjut, ada hidrogen berubah? Tidak ya. Dari plus 1 tetap plus 1. Lalu bagaimana dengan N? N mula-mula biloxnya diproyeksi adalah plus 5. Sedangkan di hasil juga plus 5. Namun di sini ada juga N. Dia plus 4. Berubah ya. Dari plus 5 jadi plus 4. Perubahannya bagaimana? Turun ya. Kalau turun berarti reaksi reduksi. Oke, setelah kita menentukan reaksi oksidasi dan reduksinya, baru kita bisa menjawab reduktornya siapa dan oksidatornya siapa. Ingat, kebalikannya ya, kalau reduktor yang mengalami oksidasi, sedangkan oksidator yang mengalami reduksi. Sehingga reduktor dari reaksi di atas adalah Cu, karena Cu yang mengalami reaksi oksidasi, sedangkan oksidatornya adalah HNO3 atau asam nitrat, karena HNO3 lah yang mengalami reaksi reduksi. Nah, dari hasil yang kita peroleh ini, kita lihat bahwa yang mengalami reaksi reduksi dan oksidasi adalah zat yang berbeda, yaitu Cu dan HNO3. Jadi kesimpulannya, reaksi di atas bukan reaksi autoredoks, karena yang mengalami kedua reaksi tidak sama ya. Oke, kita lanjut yang B. Sini ada aluminium plus PbNO3 2 kali menghasilkan aluminium NO3 2 kali plus 3 Pb. Sama ya, seperti sebelumnya kita harus menentukan dulu bilox masing-masing unsurnya. Sehingga kita peroleh di sini bilox masing-masing unsurnya. Lalu kita cermati perubahan bilangan oksidasinya. Dari yang pertama ada aluminium, perubahannya dari 0 menjadi plus 3 ya. Naik berarti reaksi oksidasi. Lalu di sini ada Pb, dari plus 2 menjadi 0 ya. Perubahannya turun. Sehingga ini reaksi reduksi. Oke. Setelah menjawab reaksi reduksi dan oksidasi, dapat kita simpulkan bahwa reduktor di sini adalah aluminium karena dia mengalami reaksi oksidasi, sedangkan oksidatornya adalah Pb nitrat. Nah, dari sini reduktor dan oksidatornya sudah terlihat ya berbeda. Berarti reaksi di atas bukan reaksi autoredoks. Oke, kita lanjut ya yang terakhir. Yang C ada klorium plus natrium hidroksida menghasilkan natrium klorida plus NaClO plus H2O. Tentukan bilox masing-masing unsurnya. Oke, setelah kita tentukan, kita periksa. Ternyata yang mengalami perubahan adalah Cl dari 0 menjadi min 1. Perubahannya turun ya, sehingga reaksi reduksi. Lalu bagaimana dengan Na? Dari plus 1 menjadi plus 1 plus 1, tetap ya, berarti tidak ada perubahan di sini. Oksigen dari min 2 tetap min 2 di hasil. Lalu hidrogen dari plus 1 tetap plus 1. Nah, lihat di sini. Cl 0 ya mula-mula. Di hasil dia jadi min 1 dan plus 1. Nah, di sini ada perubahan yang berbeda di sini. 0 menjadi plus 1, nah naik ya. Kalau naik berarti reaksi oksidasi. Oke, dari sini berarti reduktornya adalah Cl2 karena dia mengalami reaksi oksidasi dari 0 menjadi plus 1. Sedangkan oksidatornya adalah Cl2 juga. Dia dari 0 berubah menjadi min 1. Nah, dari sini teman-teman sudah bisa melihat ya, bahwa yang bertindak sebagai reduktor dan oksidator adalah zat yang sama, yaitu Cl2. Sehingga kesimpulan akhirnya adalah
reaksi di atas merupakan reaksi auto-redoks. Karena yang mengalami reaksi reduksi dan oksidasi adalah unsur yang sama atau zat yang sama, yaitu Cl2. Semoga bisa dipahami ya. Buat teman-teman yang masih belum paham atau ingin minta soal yang lain, mungkin bisa tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa share ke teman-teman yang lain. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat.